Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Safa Nuzulia dengan akhiran NIM 024 dari kelas 2023A. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis M.Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, saya akan berpidato dengan tema Saya muda dan saya bangga berbahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagai anak muda Indonesia, pasti kita tahu apa itu Sumpah Pemuda yang tercetus 95 tahun silam. Pada 28 Oktober 1928 atau 17 tahun sebelum negeri ini lahir, kaum pemuda dengan bangga mengucapkan janji akan adanya tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Padahal ketika itu belum ada internet. Fasilitas komunikasi pun tak banyak seperti sekarang ini. Namun, kaum muda kala itu memandangnya perlu negara yang belum lahir itu mempunyai suatu bahasa yang dapat dengan mudah dipelajari dan dimengerti sebagai sarana komunikasi setiap orang di wilayah ini tanpa perlu pusing dengan tingkatan bahasa atau perubahan bentuk dan perbedaan jenis kelamin. Tak semua di negara di dunia ini memiliki bahasa nasional tersendiri. Oleh sebab itu, wajarlah kita sebagai bangsa Indonesia menunjukkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia yang merupakan salah satu syarat untuk berdirinya satu negara. Kesetiaan itu kita wujudkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan keperluan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sudah memiliki sistem dan kaidah tersendiri yang berbeda-beda dengan bahasa-bahasa lain di dunia ini. Kebanggaan itu kita wujudkan dengan mempelajari dan meneliti bahasa Indonesia dari masalah-masalah yang kecil sampai masalah-masalah yang besar, sehingga semua dapat dipahami dengan benar dan sekaligus dikukuhkan menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Bagi sebagian mahasiswa, terutama mereka yang kuliahnya di kampus yang berbeda dengan kota atau daerah asalnya, bahasa Indonesia sangat memudahkan mereka berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, termasuk yang berasal dari daerah lain. Kemudahan ini turut membantu mereka beradaptasi dengan tempat yang baru. Kota yang memiliki banyak kampus seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang banyak diminati mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Alhasil, ketika diterima dan belajar di kota-kota tersebut, mereka akan bertemu dengan beragam mahasiswa dari daerah yang berbeda-beda. Perlu kita ketahui, saat ini generasi-generasi muda bangsa Indonesia terkesan kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Tentu, hal ini tercermin dari budaya pergaulan sehari-hari, khususnya pergaulan bahasa. Bagi generasi muda saat ini, bahasa Indonesia seakan-akan dianggap derajatnya lebih rendah dibandingkan bahasa Inggris. Sadar atau tidak, kita melihat bahwa mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris terkesan lebih keren dan orang yang mengucapkannya dianggap lebih pintar dan memiliki ilmu yang lebih tinggi. Namun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa di era globalisasi pada masa kini mendorong perkembangan bahasa secara pesat, terutama bahasa yang datang dari luar atau biasanya bahasa Inggris. Dengan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, maka sebagian orang atau generasi muda yang cenderung memilih untuk menguasai bahasa Inggris agar tidak kalah dalam persaingan di kancah internasional
dan tidak buta akan informasi di dunia. Memang tidak dapat dipungkiri juga bahwa mempelajari bahasa asing merupakan suatu kebutuhan, tapi alangkah lebih baik bila kita tetap mampu menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, haruslah memperdalam mengenai bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia bukan tidak mampu belajar dan menggunakan bahasa asing. Namun, kita ingin dunia tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan sendiri, dan kita bangga akan hal ini. Kita bangga memiliki bahasa yang kita perjuangkan dengan darah yang mahal. Bahasa yang mampu menghubungkan lebih dari 1.000 etnis dan suku bangsa. Bahasa yang mempersatukan hampir 750 bahasa daerah. Tidak ada bahasa yang sedemikian menakjubkannya. Dunia harus tahu akan hal ini. Bukan bermaksud menyalahkan setiap dari kita saat ini. Namun, melalui tulisan kecil ini, saya sebagai bagian dari generasi muda bangsa Indonesia mengingatkan kembali agar masyarakat Indonesia kembali sadar dan bangga mengakui sebuah identitas pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh mempelajari dan mempergunakan bahasa lain. Kita boleh menggunakan asal dalam konteks, waktu, dan tempat yang tepat. Namun, bahasa Indonesia tetap menjadi yang paling utama. Kecintaan dan kebanggaan kita sendiri dalam menggunakan bahasa Indonesia yang akan membangkitkan jiwa nasionalisme. Nasionalisme akan jati diri sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebelum saya akhiri pidato singkat ini, saya harap adalah semoga melalui pidato ini saya sampaikan ini dapat menambah kebanggaan kita terhadap Indonesia dan mencintai budaya asli Indonesia, serta mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.